Oke guys, selamat siang. Salam jumpa kembali di channel Satria Eragon 95 Official. Terima kasih saudara semua pemirsa dan penonton di Satria Eragon 95 Official yang sudah senantiasa mengikuti channel ini. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan memperagakan gerakan jarak dekat dengan menggunakan kecepatan dan kekuatan tangan ya. Kita akan memberikan satu contoh pergerakan ketika lawan itu menggunakan senjata tajam ya. Jadi pada siang hari ini saya ingin memberikan sebuah pertunjukan di mana kemudian kita menghindar daripada serangan musuh ketika musuh itu menggunakan senjata tajam ya. Jadi pertama, untuk adegan ini jangan ditiru bagi yang tidak ahli di bidangnya ya. Jadi adegan ini bukan untuk ditiru, tapi ini untuk satu contoh saja, dimana kemudian kita berusaha untuk melakukan bela diri ketika kita dihalau oleh musuh dengan senjata tajam ya. Jadi pada siang hari ini saya bersama Abang Randi tentunya untuk kemudian kita memperagakan bagaimana kemudian kecepatan pukulan jarak pendek dengan jurus kekuatan pada tangan ya. Jadi kita akan menggunakan kekuatan tangan untuk menghalau daripada serangan musuh yang sangat membahayakan tentunya. Jadi cepat tangan apa cepat daripada pisau yang menghalau kita. Oke guys, yuk kemon. Oke, ini Bang Randi, saya berdua sama Bang Randi. Jadi kita menggunakan senjata beneran. Coba kita perlihatkan. Ini pisau ya guys, pisau beneran, ini bukan senjata abal-abal. Jadi ini pisau beneran ya, ini pisau beneran. Oke guys, silakan. Kita jaraknya dekat, jaraknya segini ya guys. Nah, kita akan menggunakan jurus daripada langkah 7 langkah ya, 7 langkah jarak pendek ya. 7 langkah jarak pendek yang akan saya peragakan, yang kemudian bagaimana kita menghalau serangan musuh yang menggunakan senjata ini guys. Oke ya. Nah, ini langkah pertama ya guys. Ini bisa kita kembangkan lagi. Ini bisa ya, ini bisa atau begini ya. Jadi ini bisa kita patahkan. Oke, itu ya. Oke, yang kedua. Nah, jadi ini bisa, nih langsung rusuknya patah ini guys ya. Nah, ini udah kita amankan duluan. Terserah kita mau milih mana. Nih, ini atau ini. Kena semua ya. Oke guys. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Ya. Jadi ini gerakan ketiga ini kita langsung, saya ulangi. Nah, jadi kita langsung tendang ini. Sebenarnya bukan tendang ke pisau, tapi tendang ke lengan. Nah, kalau kita tendang kuat ini lepas ya guys, tendang kuat. Tapi kita ketika kita tendang kita udah siap begini. Nah, kalau seandainya serang lagi dengan pisau, jadi ini bisa juga kita gini kan. Ini sudah kita amankan duluan. Ini bisa kita robohin ya. Tiga ya. Oke, keempat. Nah, keempat ini mainnya ya. Jadi ini ukurannya pisaunya harus lepas, dan ini bisa tembus ini ya. Nih, coba tangannya pukul. Nah, ya bisa. Kalau dia mau maju lagi, kita tinggal begini. Dia sudah posisinya memang sudah tidak bisa apa-apa.
Jadi ini bisa roboh ya. Oke guys, kemudian gerakan ke-6. Nah, gerakan ke-6 kita cukup begini aja ya. Kita cukup jauhkan sedikit, kita cukup begini, tapi kita tetap pasang kuda-kuda guys. Jadi bila mana dia nyerang begini lagi, coba. Nah, kita sudah hajar lagi di bagian dada. Inilah jurus pendek jarak dekat yang mematikan guys. Nah, kita bisa juga patahkan ini tangannya ya. Kita bisa juga pegang ininya, bisa kita hajar dadanya ya. Seperti itu guys. Oke, di ke-7, kena ke-7 ya. Ini gerakan ke-7. Saya sudah siap ya. Jadi kalaupun bahwa dia mau main, dia mau tendang, coba tendang. Coba tendang. Nah, tetap tidak bisa. Dia mau main, tangannya juga kita sudah halau. Seperti itu ya guys. Oke. Terima kasih Bang Randy. Jadi itu gerakan jarak dekat daripada jurus inti tendangan terbang ya. Jadi ini jurus saya namakan tendangan terbang saja. Tendangan terbang bukan berarti kita harus main tendang, tidak, tapi ini jurus inti dasar 7 langkah dari tendangan terbang, uraian daripada tendangan terbang ya. Jadi saya buat ini untuk memperagakan supaya kemudian ketika kita menghalau serangan musuh yang jaraknya sangat dekat dan menggunakan senjata, apa yang kita amankan dulu? Senjatanya tentunya. Jadi cepat-cepatan guys. Nah, harus cepat. Gerakan kita harus cepat, lebih cepat dari pisau yang dia pegang. Jadi seperti itu ya. Jadi gerakan yang kita peragakan harus lebih cepat daripada pisau ya. Jadi 1 kali gerakan dia 4 kali kita. Coba dengan tangan kosong. Kali lagi. Kosong ya. Jadi seperti itu guys. Intinya kekuatan tangan, kecepatan pukulan itu harus melebihi daripada gerakan lawan, gerakan musuh ya guys. Jadi jangan diberi kesempatan, apalagi si musuh ini menggunakan senjata tajam yang tadi seperti kita peragakan ya. Jadi kalau kita menghadapi musuh, ketika musuh itu pakai senjata tajam, ada 2 pilihan. Kalau Anda tidak sanggup, Anda lari. Tapi kalau Anda sanggup, hadapi ya. Jadi jangan konyol juga. Nah, hati-hati ketika kita menghadapi musuh dengan senjata tajam seperti tadi ya. Jadi ketika kita menghadapi musuh dengan senjata tajam, maka yang paling penting kita miliki adalah awas, kemudian kita tenang. Tenang dalam artian kita harus membaca pergerakan lawan. Jadi seperti itu ya guys. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya ulas pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bahwa bela diri itu milikilah dengan jiwa yang bersih, hati yang bersih, untuk kemudian menyelamatkan diri kita terutama dan membantu orang lain yang memerlukan. Salam olahraga, salam bela diri dari Satria Eragon 95 Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.